Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nurmala Hasibuan, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikut kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada trilogi pendidikan yang sangat terkenal yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa ketika berada di depan memberi teladan, ketika berada di tengah membangun kekuatan, dan ketika berada di belakang memberi dorongan. Raden Mas Suwardi Suryoningrat atau yang lebih kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan taman siswa pada tahun 1922. Lembaga pendidikan ini memberikan kesempatan bagi para pribumi dan rakyat jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Karena dianggap menentang pemerintah kolonial Belanda, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke negeri Belanda. Di dalam pengasingannya, lahirlah buku yang pemikirannya tentang pendidikan yang memerdekakan. Di dalam bukunya, ada pengalaman pribadi yang sangat membekas bagi beliau, seperti yang dikutip berikut ini. Ketika beliau menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan, tangis Asti, anak pertamanya yang berkebutuhan khusus, menangis tiada berhenti, dan hal itu dianggap sebagai hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu, dengan serta-merta, diseretnya anak itu keluar. Kemudian, tanpa berpikir panjang, dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Ia lari secepat ia dapat. Dibukanya pintu pemisah, dan Asti sudah nampak biru menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anak yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu, maka terucaplah kata kasih sepenuh hati. Koe bakale dak mulia ake selawase. Yang artinya, selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya hingga wafat. Kemudian, lahirlah asas-asas pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengemukakan bahwa pengajaran itu berbeda dengan pendidikan. Pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan, yaitu proses memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud menuntun di dalam pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan dan kodrat anak yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak itu adalah merdeka, merdeka batin, dan merdeka lahir. Manusia merdeka adalah yang hidupnya secara lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak dalam bermain adalah salah satu permainan yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran di sekolah. Bermain adalah kodrat anak di mana di sana ada pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaganya. Yaitu ada cipta, rasa, karya, rasa, dan juga pekertinya.
Ya, adapun yang dikatakan dengan pendidikan berpihak kepada anak itu adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tetapi, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki perilakunya, menjadi manusia yang seutuhnya. Menebalkan perilaku anak itu tidak lepas dari kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultur budaya. Budi pekerti, watak dan karakter adalah perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Guru itu diibaratkan sebagai petani. Maksudnya di sini, seorang petani hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung dan lain-lain. Dan sampailah kita kepada bahan refleksi saya setelah mempelajari modul satu-satu ini adalah bahwa ketika sebelum saya mempelajari modul satu-satu, pembelajaran masih berpusat kepada guru, sehingga model pembelajaran belum pembelajaran yang merdeka belajar. Nah, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru saya itu, setelah mempelajari modul ini, saya memiliki pengalaman dan pengetahuan baru dalam memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya sadar saya belum menjadi petani yang baik untuk jagung-jagung saya. Kemudian saya memulai perubahan dimulai dari diri. Saya akan menerapkan merdeka belajar secara konkret, sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Adapun tahapan-tahapan yang saya lakukan untuk mengubah diri saya adalah saya akan membuat pelajaran yang pertama, berdoa saat memulai pelajaran, lalu membuat kesepakatan kelas, melakukan pendataan siswa melalui kegiatan asesmen non-kognitif, melakukan diskusi dengan teman sejawat atau orang tua siswa berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, membuat rencana kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menerapkan nilai karakter dan sosial budaya di dalamnya. Sedangkan di tahap pelaksanaannya, tidak lupa diselingi dengan ice breaking agar siswa tidak merasa bosan. Kemudian juga melakukan literasi baca yang berkaitan dengan nilai karakter dan sosial budaya. Setelah itu, melakukan penguatan pada materi pembelajaran tertentu dan melakukan evaluasi yang dilaksanakan dengan model automatic assessment dengan mengambil berbagai evaluasi dari kegiatan siswa, baik melalui produk ataupun untuk diri. Dan kemudian melakukan refleksi yang dilakukan siswa atau dengan teman sejawat melalui lembar kuesioner yang telah disiapkan. Dengan mempelajari modul satu-satu ini, saya berharap saya bisa menjadi pendidik yang merdeka, menciptakan pembelajaran yang merdeka, dan menghadirkan sosok profil pelajar Pancasila di kelas. Demikianlah rangkaian pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Demikian saja presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.